Teman-teman, saya punya 4 cara yang akan saya bagikan ke kamu bagaimana caranya menjadi magnet uang dan rezekinya menjadi berlimpah. Dan ini sudah dibuktikan oleh kebanyakan peserta yang mengikuti seminar-seminar yang saya adakan, dan saya akan bocorkan di video kali ini. Simak videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat malam teman-teman, jumpa lagi bersama saya di sini Bagus Baraja di channel Gus Baraja. Senang bisa terus update tiap hari jam 9 malam. Selalu ada video yang akan menemani kamu menuju istirahat kamu. Dan sebelum saya lanjut materinya atau pembahasan kali ini, yang akan saya bahas yaitu 4 langkah bagaimana caranya menjadi magnet uang. Dan ini sudah dibuktikan oleh kebanyakan peserta yang mengikuti seminar ataupun kelas yang saya adakan. Namun sebelum saya lanjut videonya atau sebelum saya bahas materinya, saya akan informasikan dulu ke kamu, buat kamu yang ingin mengikuti kelas yang saya adakan yang berdurasi 1 tahun dengan setiap pertemuan 1 minggu sekali, ya tepatnya di hari Minggu, dan durasi pertemuannya bisa sampai 2 jam lebih. Jadi manfaatkan kesempatan ini, kita akan belajar banyak hal di sana. Tentunya kamu juga akan mendapatkan bimbingan dari saya, plus kamu akan mendapatkan video edukasi secara berkala yang akan dikirim lewat Telegram. Kemudian kamu juga akan mendapatkan audio terapi yang kebetulan hari ini atau malam ini saya akan bahas fungsinya dan bagaimana cara mempraktekannya. Jadi manfaatkan kesempatan ini, belajar bersama peserta-peserta lain yang sedang mengikuti pembelajarannya. Dan untuk pendaftarannya silakan langsung hubungi nomor telepon yang tertera di layar monitor. Kemudian yang kedua, saya adakan seminar atau program abundance, program keberlimpahan dengan konsep bootcamp 3 hari 2 malam di Jogja di Kaliurang. Jadi ikuti acaranya, ini akan seru karena di sana isinya semua tentang program ulang bawah sadar menjadi pribadi yang berlimpah dan penuh dengan rasa cinta dalam diri kita yang akan menarik banyak hal kebaikan yang ada di dalam dunia ini. Baik teman-teman, ada 4 cara. Ini sebenarnya sudah saya bahas 1 tahun yang lalu tepatnya ya, dan sangat membawa dampak. Kemudian saya bawa materi ini ke dalam seminar ataupun kelas online yang saya adakan, dan alhamdulillah membawa dampak yang sangat luar biasa. Bahkan tidak sedikit yang memiliki hutang atau kewajiban yang mempraktekkan 4 cara ini, 4 langkah ini, dan membawa dampak luar biasa dalam kehidupannya. Langsung saja kita bahas. Yang pertama yaitu program ulang bawah sadar menjadi magnet uang. Ini nggak perlu bingung, karena saya sudah memberikan audio terapi terkait tentang magnet uang. Di YouTube juga ada yang simple, yang sederhana. Tetapi kalau benar-benar kamu serius ingin mendapatkan dengan kualitas yang lebih baik lagi, saran saya ikuti kelasnya. Tapi di YouTube juga bagus sebenarnya. Jadi tinggal bagaimana kamu memanfaatkan apa yang sudah saya berikan, termasuk di YouTube. Ya, program ulang bawah sadar ini menjelang tidurnya. Ya, menjelang tidurnya di program bawah sadarnya, seperti di video sebelumnya saya bahas, bisa kamu lakukan sendiri dengan tunjangan atau dengan bantuan background ya. Background bisa kamu dapatkan di YouTube, tinggal download aja, banyak di sana. Kemudian merenunglah sejenak dan manfaatkan 30 menit sebelum kamu tidur. Gunakan kesempatan 30 menit sebelum tidur itu dengan sebaik-baiknya. Memprogram pikiran bawah sadar itu penting banget, karena akan menentukan bagaimana hari esoknya pribadimu, perasaan kamu. Jadi ketika itu kamu lakukan secara berulang, nanti pada dasarnya yang disebut dengan program ulang bawah sadar itu kan bagian dalamnya, bagian ruhnya, bagian jiwanya. Nah, ketika bawah sadarmu sudah terprogram, maka Allah akan berikan ide di pikiranmu, di hatimu, kamu harus ngapain. Tentunya idenya positif karena yang berhubungan dengan magnet uang. Jadi itu dilakukan berulang. Saya tidak bisa pastikan kapan atau berapa lamanya audio atau program ulang bawah sadar ini bisa bekerja. Cuma yang jelas, semakin bagus sugestivitasnya, semakin banyak data positifnya terkait tentang keberlimpahan yang ditunjang oleh audio tersebut, maka itu bisa menjadi percepatan. Sepanjang yang saya ajarkan seperti itu dan sangat membawa dampak. Ini hanya bicara tentang psikologis atau psikismu. Kalau benar-benar kamu manfaatkan 30 menit sebelum kamu tidur, insya Allah akan membawa dampak yang sangat baik.
Itu yang pertama, memprogram pikiran bawah sadar, khususnya magnet uang. Jadi dibanyakin datanya tentang keberlimpahan, tentang rezeki, tentang uang, tentang bisnis, apapun itu bentuknya. Karena semua bermula dari bawah sadarnya kamu ya. Baik, kita lanjut yang kedua. Yang kedua adalah, karena tadi 30 menit sebelum tidur, habis itu kamu tidur, istirahat. Besok paginya, program bawah sadarmu lagi dengan bersyukur. Bangun subuh, sholat subuh, habis sholat subuh, diam sejenak, santai, relax, dengan dibantu juga dengan audio syukur. Di YouTube, di channel ini juga ada, kamu tinggal cari. Saya pernah buat 1 minggu berturut-turut ya, untuk yang pagi audio syukur itu tinggal kamu dengarkan, tinggal kamu cari saja videonya, ada di channel YouTube ini. Jadi kamu cukup scroll ke bawah, cari video tentang syukur, saya uploadnya setiap pagi. Kamu dengarkan, kamu cari yang paling enak menurut perasaan kamu, itu kamu dengarkan. Lalu disambil juga dengan perasaan yang menyenangkan, perasaan yang bersyukur. Saya tahu rata-rata yang datang ke video ini punya masalah, tapi tolong singkirkan dulu permasalahan kamu, jadi fokus memprogram pikiran bawah sadar. 30 menit sebelum tidur itu program magnet uang. Kemudian setelah bangun tidur, habis sholat subuh, kamu lakukan, kamu dengarkan program syukurnya. Itu yang kedua ya. Jadi mendengarkan audio syukur disambil juga dengan perasaan yang syukur juga, yang maksimal. Otomatis berkaitan dengan syukur atau yang berhubungan dengan syukur itu perasaan yang menyenangkan. Lalu di dalam syukur, kamu rasakan apa yang kamu dapatkan, apa yang kamu rasakan yang diberikan oleh Allah. Contoh sederhananya nih ya, nafas. Ketika bersyukur tentang nafas, maka ekspresikan atau rasakan nafasmu. Oke? Kemudian apalagi yang kamu syukuri? Yang kamu miliki, rumah mungkin, atau kendaraan mungkin. Kamu lihat, kamu rasakan di dalam imajinasimu, harta atau apapun yang kamu miliki, kemudian rasakan. Ketika sudah merasakan, munculkan rasa syukurnya. Simpel kok sebenarnya. Kalau masih tidak bisa, itu perkara waktu saja. Jadi perlu diulang-ulang. Lama-kelamaan kamu akan benar-benar bisa merasakan yang disebut dengan perasaan syukur itu seperti apa. Jadi bukan perkara alhamdulillahnya saja. Meskipun tidak bisa saya pungkiri, mengucapkan alhamdulillah adalah sama ya, sama dengan memframing secara tidak langsung, memframing syukur itu sehingga muncul dalam diri. Jadi perlu, alhamdulillah juga perlu, tapi tidak semata-mata tentang apa yang kamu ucapkan, tapi juga apa yang kamu rasakan. Itu yang kedua, bangun subuh lalu bersyukurlah. Ya, gimana kalau dengan bangun pagi? Ya kamu menyesuaikan lah sebelum kamu beraktivitas. Kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga adalah beraktivitaslah seperti biasanya, namun tambahkan dengan banyak mendoakan orang. Siapapun yang terlihat oleh mata kamu, terlintas di dalam pikiranmu, terbersit di hatimu, berikan doa untuk mereka. Doakan yang baik-baik saja. Walaupun yang terlintas itu orang yang kamu benci. Ini sekaligus mengobati luka batin ya. Yang terlintas adalah orang yang kamu benci. Ingat kata-kata saya, doakan mereka. Doakan yang baik-baik saja. Doakan mereka berlimpah rezekinya. Doakan mereka sehat. Doakan mereka dibahagiakan oleh Allah. Karena hakikinya ketika mendoakan orang lain itu, doa tersebut akan kembali ke kamu. Ya, karena ada malaikat nanti yang akan Allah turunkan mengaminkan doamu. Dan setelah mengaminkan, malaikat pun akan berkata, terjadi juga kepadamu. Atau begitu juga denganmu. Dengan kata lain, itu doa dari malaikat kepada kamu. Bayangin loh teman-teman, malaikat yang mendoakan. Jadi bukan manusia. Ya, doa manusia saja bisa dikabulkan oleh Allah. Bagaimana kalau misalkan itu malaikat? Malaikat mendoakan sudah pasti akan didengar oleh Allah. Jadi doakan orang lain siapapun mereka dengan tidak memilih atau tidak dipilih-pilih siapa orangnya yang harus didoakan. Terlihat oleh mata, terlintas di pikiranmu, terbersit di jiwamu, doakan mereka. Doakan yang baik-baik saja karena hakikatnya doa itu akan kembali kepada kamu. Yang terpenting adalah yang keempat. Kalau tiga tadi yang saya jelaskan,
kemungkinan besar kamu bisa melakukannya. Kalau tidak bisa, itu bukan tidak bisa, tapi mungkin belum bisa karena belum repetisi, belum pengulangan. Lama-kelamaan kamu akan biasa. Ya, ketika kamu biasa menjadi habit, kamu akan dengan nyaman melakukannya. Yang keempat adalah sedekah. Nah, ini nih yang kadang-kadang tiba-tiba kalian skip videonya ketika saya membahas sedekah. Gini teman-teman, hampir tidak pernah saya temui orang sukses tanpa sedekah. Jadi ketika saya ngomong sedekah itu tidak dipaksa besar, disesuaikan dengan pendapatan dan disesuaikan dengan kantongmu. Kalau ternyata di kantongmu hanya ada 100.000, itu bukan berarti kamu tidak sedekah, dan tidak juga berarti kamu harus sedekah 100.000. Enggak, bisa ya kalau disisihkan 10.000. Oke, kalau punya 1 juta sisihkan 100.000. Kalau punya 10 juta, sisihkan 1 juta. Ya, kenapa saya bagi seperti itu? Karena saya ambil 10%-nya dari keilmuannya. Jadi sedekahnya 10% dari apa yang kamu miliki. Cara sedekahnya itu dibagi 2. Pertama, pagi saat kamu akan beraktivitas atau saat kamu keluar dari rumah, dan saat kamu pulang dari beraktivitas atau sorenya lah. Ya. Jadi dalam satu hari 2 kali sedekah. Ini ada maksudnya teman-teman. Karena boleh jadi siang hari psikis kita agak terganggu karena kita berinteraksi dengan orang lain. Mana tahu ternyata sedekahmu itu bisa menetralisir psikis yang tadinya tidak baik itu bisa menjadi baik. Sedekah itu pada dasarnya satu menenangkan, mengobati perasaan yang kurang baik, kemudian ditambahkan juga dilipat gandakan oleh Allah. Sekali lagi kalau ngomongin tentang sedekah, ini bukan saya loh yang berjanji ya, tapi Allah yang berjanji. Saya nggak perlu sebutin dalilnya, karena saya rasa kamu tidak perlu dalil ya. Channel YouTube ini sudah banyak membuktikan keampuhan atau keajaiban dari sedekah. Tidak perlu dalil, dan kalian pun sudah tahu sebenarnya. Pada dasarnya perasaanmu mengatakan bahwa sedekah itu sangat-sangat ampuh untuk mengobati ataupun menarik rezeki. 4. Yang pertama, 30 menit sebelum tidur, program pikiran bawah sadar, penjelasannya ada di video sebelumnya. Yang kedua, bangun tidur pada sholat subuh, lakukan syukur sebisa kamu, semampunya kamu, atau mau simpelnya dengerin audio terapi. Kamu bisa cari di channel YouTube ini. Yang ketiga adalah saat beraktivitas, doakan orang lain. Ya, doakan orang lain, doakan siapapun yang kamu jumpai ataupun terfikirkan, bahkan terbersih dalam hati. Yang keempat, sedekah. Percaya deh teman-teman. 4 ini kamu lakukan, Allah akan rubah nasibmu. 4 ini kamu lakukan, itu akan merubah juga karaktermu. 4 ini kamu lakukan akan merubah masa depan kamu menjadi lebih baik. Komplit sudah. 4 hal ini kamu lakukan, karena di sana ada program bawah sadar juga yang insya Allah akan membawa dampak yang sangat luar biasa dalam kehidupan kamu. Ngomong-ngomong, ini bukan ocehan belaka. Ratusan orang dan bahkan ribuan orang sudah membuktikannya. Pertanyaannya, seberapa penting sih sebenarnya kebahagiaan kamu menurut kamu? Seberapa penting sih kesuksesan itu menurut kamu? Kalau penting, ya setidaknya perjuangkan cara ini. Allah akan rubah nasibmu. Semoga bermanfaat. Saya Bagus Baraja. Al-Fakir Al-Dhaifillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.